Pemirsa, kita sambut co-host dan host kita yang terlihat romantis satu sama lain. Vega Darwanti dan Tukul Arwana. Tepuk tangan yang orang sehat itu jangan ekspresi. Iya. Ekspresinya tuh orang kayak orang sehat, orang kayak orang kena demam berdarah. Jadi kalau bisa tuh di atas sini loh, di atas pink. Pokoknya ya, Mas. Kayak orang mikirin uang semesteran ya. Uang ya, mikirin uang semesteran, mikirin kreditan motor. Nah ini, mikirin baju nggak ganti-ganti. Temu lagi di bukan Pat. Dari Temanggung. Temanggung. Kelihatan. Kelihatan apa, Mas? Kelihatan tampan-tampan. Mirip kayak gunungnya Sindoro. Baik, tema kita pada malam hari temanya adalah sangat luar biasa, itu aku hamil. Aku hamil. Siapa yang ngambilin aku? Kok sama Tukul hamil? Pas banget ya. Pas banget. Nah, Susi yang ngambilin saya. Terbalik dong, Mas. Alhamdulillah, terus melahirkan anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua. Kalau anak yang soleh berbakti kepada orang, dimudahkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin, amin, amin. Mas, alhamdulillah anak saya yang perempuan mirip saya. Maaf, maksudnya kecerdasannya bukan tampannya ya. Yang berlaki-laki namanya Wahyu Zofan Utama mirip mamahnya. Pemberaninya mirip mamahnya. berani ya? Wah, ya bagus dong, pemberani kan? Berani di hal-hal tertentu yang positif. Berani kalau berani mengatakan kebenaran sih never mind. Never mind. Ceker mind lah ya. Jangan pernah takut melakukan mengatakan benar. Betul. Orang kadang-kadang ngomong benar aja takut, apalagi menjalankan kebenaran. Aduh. Oke, silakan Vega, mungkin Vega bisa ngobrolin tentang kabar pertama dirimu hamil itu senangnya kayak apa waktu itu? Aku waktu itu rasanya di mana waktu itu? Kok terasa? Itu maaf, itu bisa hamil itu berapa kali itu? Kan suami istri yang sudah mau krem, ya cekermen tau ya. Never mind. Kalau dulu Mas waktu anak pertama ya, waktu tahu hamil tuh sebenarnya aku belum tahu. Tapi setelah dicek pakai sensitif berapa bulan tuh baru ketahuan. Sama istri saya tercinta itu waktu maaf ya dulu 3 tahun tuh kosong. Kosong artinya belum punya sampai cus plentung tuh belum. Kamu sih keluargamu tuh keluarga nggak banyak sih, loh nggak bisa sus, keluarga saya banyak. Nah, kamu keluarganya soang kali. Banyak itu bahasa Jawanya soang. Tapi saya alhamdulillah diperiksa sama sensitif akhirnya ambil juga. Kaget saya. Iya. Mas, saya pas dilihat saya berdoa. Mas, tes packnya pas dilihat ekspresi Mas Tukul gimana? Ya seneng dong, ternyata aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Kasian dulu. Ya, Mas. Ternyata aku bisa. Kasian dulu. Dodi tuh, Mbak Dodi. Yes. Berarti aku laki-laki banget. Iyalah, pasti seperti senang itu. ya Mas? Senang dong, alhamdulillah ya. Anak saya. Anaknya yang cewek cantik, yang cowok ganteng. Akhirnya disesar. Itu sesar bukan sesar gituan, bukan yang nari-nari gitu. Bukan. Sesar. Sesar.
Pemirsa, bintang tamu saya yang pertama adalah pasangan suami istri yang terlihat romantis di setiap kesempatan. Seperti pasangan yang ada di Cipete Utara. Lu pada kakak percaya. Gua nih sama istri saya Susi si Milikiti, gua salut angkat jempol dah. Selalu ngadain acara-acara yang sangat luar biasa, sunat masal. Ya dan macem-macem lah pokoknya. Tapi dia tidak pernah menunjuk-nunjuk. Itu doa juga ya. Bahkan kabarnya. Iya. Bahkan kabarnya setelah menikah pasangan ini langsung dikaruniai buah hati. Omen juga ya dikasih buahan bangunan. Buah hati. Alhamdulillah anakmu apa? Cowok. Alhamdulillah mirip siapa? Mirip mertuanya. Ya nggak apa-apa mirip kakeknya berarti. Ya, mirip kakeknya. Alhamdulillah. Tahu sendiri kakeknya kan? Utang di mana-mana ya. Langsung aja kita sambut Ananda Omes dan Dian Ayu. Luar biasa, subhanallah baik. Mas Tukul apa kabar? Aduh idola saya ini Mas Tukul, apa kabar? Wah, apa kabar juga di mirip saya bener ya. Melihat dengan cara beriman coba. Betul, maaf Mas Tukul. Iya bener mirip banget Omes. Saya ngaca ini saya. Coba. Ini ngaca di comberan ya. Coba dong Mas. Orang itu kalau ngeliat kan jangan sekilas, coba lihat yang lama. Ananda Omes, adiknya Omas. Ananda ini adiknya Omes. Ya kan sama. Ananda dan Omes. Omes Jorgi. Pemirsa. Kabarnya Omes selalu menemani Dian Ayu saat proses melahirkan selama hampir 16 jam. Tidak beda jauh sama yang keluarga yang ada di Cipete Utara. Istri saya melahirkan, saya syuting. Saya nyari duit untuk biayai melahirkan. Seperti apa kisahnya? Mau tetap di kanan. Oke, masih di bukan Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Makanya di rumah harus sedia sensitif. Jadi sewaktu-waktu kamu pas pengantin baru, semua Allah mengizinkan di tes. Wah, alhamdulillah rezeki nggak harus identik dengan uang. Betul. Dengan kehaliman itu sudah. Ya, Hamilan. Rumahnya kan di Halim dan hamil. Kembali ke selamat malam untuk pasangan romantis. Ya. Omes dan Dian Ayu. Selamat malam Mas Tukul. Cucok ya kayaknya. Cucok. Right couple. Tampan sama manis sama dengan keluarga yang di Cipete Utara. Sama banget. Glad to see you both ini. Kumaha damang nih. Alhamdulillah pangestu Mas Tukul, saya pun bojoge gitu nya alhamdulillah. Kumaha Mas Tukul? Great, I am great. I'm great. I am Bener. budak letik karenya teuing kabarek duit baik. Kasian banget dikasih duit mulu katanya. Iya. Gitu. Enak ngasih daripada meminta. Yeah. Alhamdulillah hobinya dia minta. Balik Lu kenceng banget, Mek. Mentang-mentang habis melahirkan istrinya. Oh,
cowok mirip mertuanya ya. Yang mirip kakek. Mirip kakek. Langsung saja nih, tidak lama setelah dirimu menikah, Mbak Dian Ayu sudah positif hamil. Mantep, berarti tajem Omes. Nah kabarnya dulu Dian Ayu kaget saat ditanya positif hamil. Why? Gimana? Kenapa? Kaget itu sebenarnya nggak nunda, cuman nggak nyangka secepat itu. Karena kita nikah itu bulan depan udah isi. Berarti cuman sebulan? Jeda 2 minggu aja. 2 minggu. Jadi waktu nikah itu waktu kita honeymoon itu dapat menstruasi. Iya. Nah itu jadinya menstruasi terakhir. Jadi udah aja langsung gitu. Langsung. Ya berarti seminggu doang ininya ya. 2 minggu. Kosongnya seminggu. Si Tua sudah mengonsep ya. Alhamdulillah. Percaya. Ini kayaknya sudah siap untuk dikasih karunia sebuah buah hati. Iya. Karena nih laki-lakinya udah mateng. Betul. Si istrinya juga mateng. Iya. Kalau lakinya masih mentah. Mentah. Apakah lu udah siap kalau dikasih buah hati? Jam 2 baru nidurin anak nyenger. Baru ayahnya mau nanya singkongnya istrinya. Nah itu kadang-kadang orang tua kalau belum siap tuh akhirnya jadi jengkel. Lihat anak nangis jengkel. Baru ditidurin supaya cepet tidur, baru kita mau bikin lagi. Bikin nasi. Kembali ke Nah, di kehamilan Mbak Dian Ayu yang pertama, Dian Ayu mengalami morning sick. SCK itu bahasanya apa? Iya, sik. Betulan benar. Gak mau makan sampai turun berat badan. Gimana tuh cerita? Morning sick itu mungkin semua ibu hamil ya? Bukan semua sih, hampir rata-rata ibu hamil tuh mual yang trimester pertama itu loh Mas. Maaf, 3 pas bulan. mual nih jangan lihat Mas Tugu dong. Enggak, aku kan belain Mas. Yang kelihatan kayak sampah apa enggak? Enggak, kan aku belain justru. Belain tapi kayak mengejas banget. Mual jangan liatin Mas Tukul. Iya, kata gini, mual gitu. Jadi pas mual. Mual ngeliat Abi aja. Tapi nggak cocok kalau disebut. Memang cocoknya saya. Sabaran ya orangnya ya. Makasih untuk semuanya. Lalu ya itu nah mual itu ketambahan aku tuh sebenarnya belum siap banget. Tahu-tahu udah hamil terus morning sick itu 3 bulan pertama kan. Jadi sebenarnya lebih lebay kali ya, lebih dinikmati sakitnya ketimbang berusaha buat nggak merasakan gitu. Jadi kayak yang mual diikutin mualnya. Jadi ya wajar aja kalau misalnya bener-bener nggak bisa makan sama sekali sampai akhirnya turun sampai 4 kilo itu ya kayak gitulah hasilnya. Jadi sama dengan istri saya. Mbak Susi juga gitu dulu. Waktu Susi mau makan tuh waktu hamil itu saya suruh jauh-jauh banget tuh jangan. Ada lu gua langsung makan. Gua suruh mau jadi pos. Mas Tuku jangan ngerasa kayak gitu dong. Nggak mungkin aja kan kalau orang hamil kan ada yang namanya ngidam. Sensitif. Mungkin benci sama suaminya pas lagi hamil doang. Pas lahir mungkin ya bisa aja Ya ngerus. juga sama aja. Enggak, udah enggak. Pala lu kelalasep ya. Balik kalah. Lu kenceng banget lu mah. Girang ya Mas? Tetep loh, honormu gak nambah loh. Untuk Dilihat-lihat serba salah ini. Kekencengan salah. Enggak kenceng salah. Gimana nih Mas? ya maksudnya mangannya jangan kenceng-kenceng. Mas Omes. Yes, Mas Tukul. Support dan masukan seperti apa yang Mas Omes kasih ke Mbak Dian Ayu saat Mbak Dian Ayu sempat morning sick di 3 bulan pertama. Monggo. Ya, kalau saya sih sebagai suami pastinya menemani terus ya Mas ya di setiap. Sama. Aku
banget. Saya Mas, istrinya lahiran aja nggak datang, malah aku yang datang kan. Iya benar. Lu matiin kartu gua gak? Dilihat orang baik. Gua kan kerja gak sote. Untuk biaya melahirkannya aja. Sedikit-sedikit duit. Sedikit-sedikit duit. Kristalisasi keringat. Kalau mau dapat duit. Lagunya. Mas Tukul ya tahu. Tapi memang kayak begitu Mas. Tapi sebenarnya saya bangga banget bisa sama kayak pasangan di Cipete Utara ya. Wow, kisahnya Sesuatu- sama. Iya, nah tapi memang kalau istri saya ini banyak sekali hal unik terjadi ketika hamil. Pegang Tapi tangannya aja sama dengan saya. Enggak. Gua kalau pegang tang lo biasanya. banget ya. Kalau mau betulin kabel. Terus. Kalau saya sih sebisa mungkin karena dalam pikiran saya ketika istri saya hamil, ketika dia sakit, obatnya itu tidak hanya sekedar obat dan ke rumah sakit, tapi kebahagiaan istri saya. Betul. Jadi yang saya lakukan, ya Aku banget. yang aku lakukan ya sebisa mungkin membuat dia nyaman. Kehamilannya nyaman. Kehamilannya nyaman, apa yang diinginkan mungkin yang selama saya bisa lakukan saya usahakan. Oh tapi itu bohong, orang waktu itu saya Nah, Beneran Mas, soalnya waktu itu saya kan dia bilang mau nurutin semua yang saya mau ya kan. Dari makanan diturutin. Kan yang namanya ibu hamil itu harusnya diturutin ya kan. Saya waktu itu mintanya suami baru nggak diturutin. Saya minta Terus suami ceritain baru aja. nggak dikasih. Ceritain. Ternyata lu sama gua. Kalau gua ada alasan syuting untuk biaya ini. Sedikit-sedikit duit. Sedikit-sedikit duit. Kristalisasi keringat. Kalau mau Maaf, ini harus diluruskan. gimana yang benar? Nih harus diluruskan karena hanya satu hal yang tidak saya lakukan keinginannya istri saya. Apa? Keinginannya adalah, ngidamnya adalah Minta suami baru. minta suami baru. Serius? gimana saya mau ini? Iya, saya kan nanya, kok kamu nggak ngidam-ngidam? Mas. Ya udah aku ngidam, mau apa? Ini pasangannya Suami baru. aneh. Suami baru. Kan dia nanya mau apa ya. Ini permintaannya. Bayar ini, bayar itu pakai duit. Bayar ini, bayar itu pakai duit. Kerja keras lah. Kalau mau banyak duit. Bayar ini, bayar itu pakai duit. Bayar ini, bayar itu pakai duit. Ternyata sama. Iya. Lo kok menyidarnya pengen suami baru tuh gimana? Mbok dibalik. Mas, kalau saya bukan ngidam itu. Apa? Dari awal nikah udah ngomong gitu. Dian Ayu. Di mana-mana wanita itu kan nggak mau dimadu ya. Jadi kalau ada yang mau dimadu, yang satu yang diracun. Enggak, ini bukan lagu madu dan racun. Bukan lagu. Kembali ke... Nah, kenceng banget. Kabarnya Mbak Dian Ayu juga mengalami ngidam, yaitu ngidam dibelikan ikan arwana. Iya terus. Karena Mas Tukul mungkin ya. Karena kita berdua nggak tahu ikan, apalagi istri saya nggak tahu jenis ikan, nggak tahu apa-apa. Enggak, bukan yang Nah, sebelumnya habis ngeliat pameran ikan atau ngeliat ikan orang juga enggak sih, tapi tiba-tiba aja Pak bangun tidur pagi-pagi berucap Kok pengen arwana ikan. gitu? Enggak tahu. Mungkin itu mendeskripsikan itu kali suami baru tuh yang kayak gitu kali.
Tumben lu prediksinya bener gak? Balik luar biasa. Kamu punya ilmu dari mana kok bisa prediksi? 3 tahun di goa. Wow, berdoa. Di rubung semut. Pinter ya. Lawaknya tambah maju. Ini belum jawab tadi. Terus? Arwana. Arwana pengen baru pagi-pagi mau tidur. Bi, manggilnya kan Abi. Bi pengen arwana. Hah? Arwana? Iya pengen pelihara ikan arwana. Tapi mau yang warna merah. Itu lucu. Kan kita nggak tahu ya. Tiba-tiba dia pengen arwana tapi warna merah saat itu juga. Saya nyari. Kan saya nanya kenapa nggak yang warna silver? Kan ada Ternyata standar. banyak Kenapa warna yang emas? lain. Ada banyak warna. Dia nggak tahu apa-apa kan. Saya yang merah. Dasar perempuan mas. Instingnya hebat. Ternyata arwana merah itu paling mahal. Demi istri. Istri, lu masih mending gue ikan. Lu nyari duit gua. Tiap hari udah nyari duit. Masalahnya mas. Emang berapa gitu? Kayak gini. Iya. Seharga motor. Oh enggak. Berarti doa akhirnya bisa berhasil dan bisa menjadi orang yang Amin. bisa memberikan. Kayak istri saya, doanya tak aminin. Rumah kecil tahu di furnitur gede. Kursi yang pertama ukuran segini masuk pintu. Yang kursi untuk ukuran 2 masuk pintu. Yang ukuran ketiga yang jebol pintu. Tapi tampil filosofi, oh berarti saya suruh beli rumah yang lebih gede. Alhamdulillah kesampaian. Doa bener ya. jaminin. Jangan seperti ini anaknya suruh beli sepeda motor, ya beliin sepeda motor. Pala lu keluar asap. Duit dari mana? Berarti dibatalin sama dia. Diaminin doanya. Amin, doain ayah nanti kerja dapat duit ya. Itu berarti dikabulkan. Jangan dibatalin. Balik pemirsa. Bintang tamu saya yang satu ini adalah mama muda. Di usianya yang masih 20 tahun, si cantik ini sudah dinyatakan hamil setelah menikah. Siapa dia? Kita sambut Natasha Rizky. Mirip bini lu men ya. Lu bilang jauh. Emang bis kota jauh dekat. Mirip bini lu. Mimpi. Temen sendiri jangan bingung. Lu ketawanya kayak hahaha. Lu bener sendiri. Good night Natasha Rizky. Lama gak ketemu, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Seger. Ngobrol sama orang cantik kayak habis hujan seger. Ngobrol sama kamu mendung doang. Balik kalah. Untuk Natasha Rizky. Untuk rombongan dari temanmu, dimakan dulu temennya. Silakan menikmati sepatumu sendiri, silakan. Dengerin, bercanda sambil ngobrol, sambil makan aja. Nggak apa-apa. Nanti kalau kurang kecap tinggal ngomong aja. Langsung saja. Ngomongin tentang kehamilan. Saya dapat bocoran kalau dirimu dan suami sangat ingin mendapatkan momongan padahal usia Natasha masih sangat muda. Gimana ceritanya? Jadi tuh kan aku udah memutuskan untuk nikah muda nih. Jadi tuh aku pengennya cepet Mas Tukul dapetnya. Terus Desta juga kepengennya cepet dapetnya biar aku tuh ntar jarak umurnya sama anak tuh nggak jauh. Terus alhamdulillah 3 bulan kosong. Abis langsung dikasih deh. Cepet. Jadi udah mempersiapkan. Luar dalamnya udah persiapkan. Itu doa juga. Jangan sampai nunda.
rezeki jangan ditunda. Iya, betul. Udah diberi jangan ditolak. Ditolak nanti dia nggak akan datang lagi karena kamu tolak. Ngapain gua datang ke tempatmu? Kamu tolak melulu. Diaminin. Jangan. Tunda terus selamanya tertunda repot. Jadi kalian sangat setuju sekali. Untuk Natasha Rizky lagi. Gimana waktu itu saat dirimu tahu kalau dirimu positif hamil? Kabarnya dirimu nggak tahu kalau sedang mengandung. Nah, Jangan jadi dijawab. Karena pariwaranya di bidang mata itu bertubi-tubi. Untuk para pengiklan sudah disiapin ini layar-layarnya, silakan beriklan di sini ya, bisa taruh di sana, bisa taruh di sana, bisa taruh. Hubungi aja langsung marketing ya. Karena Ansel seperti apa yang berikan bintang tamu saya sangat luar biasa, jangan lupa menonton. Bukan Oke, masih di Puan Bat. Masih semangat. Mana suara? Itu ceria. Jadi senyum membawa berkah, cemberut membawa musibah. Give your smile to everyone, but give love to only one. Berikanlah senyum untuk semua orang, tapi berikanlah cintamu untuk satu orang saja. Kalau nggak kilap. Jadi anak itu tidak ternilai oleh diukur dengan uang, tapi anak itu rahmatil alamin, rahmat dari Allah Subhanahu. Subhanallah. Untuk Mbak Natasha Rizky. Lanjut pertanyaan tadi. Gimana waktu di saat dirimu tahu kalau dirimu positif hamil, kabarnya dirimu nggak tahu kalau sedang mengandung? Kok bisa? Jadi tuh aku waktu itu pas banget lagi bulan puasa Mas Tukul. Nah terus kebetulan waktu itu aku lagi ada kerjaan, lagi syuting. Nah itu aku kok full puasanya. Jadi aku full, terus gitu nggak ngerasa capek sama sekali. Udah gitu nggak ada batalnya selama 30 hari penuh itu. Taunya pas malam takbiran, udah telat nih 5 hari, iseng ah. Ya udah tes, akhirnya pas malam takbiran banget, positif. Subhanallah. Rahmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Subhanallah. Ini berarti memang benar-benar orang baik itu. Cepat ya. Cepat. Lu nunda. Enggak hanya anak, utang bayarnya juga nunda. Kerja nunda, tapi duit nggak mau ditunda. Kembali ke pemirsa. Tidak lengkap rasanya membahas tema suami istri tanpa kehadiran konsultan ahlinya. Pasti pemirsa udah nggak sabar. Gua aja penggemar berat. Mudah-mudahan beliau datang ke sini membawa obat untuk saya. Kita langsung sambut Dr. Boyke. Girang banget. Gua paling demen. Girang. Mana janjimu? Naga obat pasti. Bener. I lost. Oh, Mana janji? I lost. Hari kalah. Aduh mas. Janji. Ya, Dokter Boyke kan orang baik hati. Tips-tipsnya beliau ini saran-sarannya sangat luar biasa. Untuk Dokter Boyke. Dok, tadi kan Mbak Dian Ayu dan Natasha Rizky sempat cerita tidak lama setelah menikah, Mbak Dian dinyatakan hamil. Nah sebenarnya kapan sih masa subur wanita? Terus kalau pria ada masa suburnya nggak ada? Kayak begitu sih. Kayak gitu sih. Nanyanya biasa aja. Mau nih dok. Ya, Monggo dok. Lebay ya dok. wanita itu
kalau masa suburnya adalah hari ke-11 sampai hari ke-17. Hari? Ke-11 sampai 17 dihitung dari haid yang pertama. Karena biasanya ovulasi pada hari ke-13. Jadi 11 sampai 17 misalnya mens hari pertamanya tanggal 3. Maka dia masa suburnya adalah 3 tambah 11 14, 3 tambah 17 jadi tanggal 14 sampai tanggal 20. Itu adalah masa subur pada siklus 28 hari. 2 hari sekali 13, 15, 17, 19, 20 hubungan seks. Supaya jadi. Cakep. Ya, memang harus gitu. Tapi kalau pria nggak ada masa subur, pria itu setiap 3 hari sperma itu diproduksi, setiap hari itu sekitar 60 juta. Jadi dalam 3 hari penuh itu 180 juta. Duduknya. Duduknya masa penuh langsung Kebetulan 180 juta. makanya kebetulan ini hari ketiga kan. Hari ketiga. Seru banget Pak Dokter. Oleh karena itu, Tuku, oleh karena itu, dengerin dulu dokter ini. hubungan seks aduh. yang normal 3 hari sekali atau 1 minggu 2 kali secara umum seperti itu. Untuk usia Karena berapa 3 dok hari ini dok? dia udah uzur. Itu untuk usia berapa dok? Mas, Dia nangis sedih Omes. emang ada masalah, Mas? Ada masalah nggak ada? Oh jadi gitu ya dok Ya, ya? ntar aku kasih eyloss, beres. Kembali ke untuk dokter Boyke lagi nih. Belum tadi. Mana atau nyama? Ntar jangan sampai lupa keliru nanti bolak-balik. Untuk pasangan yang merencanakan memiliki momongan, hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan? 1, tubuhnya harus sehat dua-duanya. Ya, jadi dia kalau sudah punya anak, jarak paling sedikit 3 tahun. Itu bagus sekali karena tubuhnya sudah kembali kepada postur yang baik untuk hamil. Kedua, dia harus tahu masa subur dan posisi yang kita anjurkan adalah posisi pria di atas, wanita di bawah. Harus pakai begitu. Ya. Berarti aku salah posisi. Saya posisi di pohon atau saya? Anak burung kali di pohon. Emang gua burung apa nih? Oh begitu ya. Ya, kemudian juga wanita harus tahu apakah letak kandungannya ke depan, mulut rahimnya ke depan, antefleksi atau retrofleksi yang ke belakang. Kalau antefleksi ke depan setelah hubungan diam dulu 5 menit kakinya diangkat. Jangan ke genteng apa nih? Genteng. Diangkat begitu aja. Ganjel pakai bantal. Tapi kalau dia retrofleksi, kalau kandungannya ke belakang, karena 35% wanita Indonesia kandungannya retrofleksi, letaknya ke belakang, ya. Itu harus setelah hubungan seks dia nungging atau sujud. Enak aja lu ngapain kayak begitu. Contoh aja dong. Gak ada contoh peragaan di sini, gak ada. Ya nggak usah di sini di belakang aja. Mas, jangan Mas. Dot, kamu dot. Gitu. Balik kalah. Itu gitu ya. Jangan Mas, aku masih SMP. Nungging ya dok. Ya, bagi mereka yang di belakang. Yang cewek apa cowok yang? Cowoknya nungging apa? Yang mau hamil lah Mas. Balik kalah. Tapi Mas Tukul, kalau Lanjut. boleh nanya, Ya, boleh ya, nggak? boleh. Nah, dokter Boyke kan, tapi yang kita tahu itu berdua ya. Tadi barusan sempat ngobrol.
yang kakinya diangkat ke atas itu loh Iya itu setelah aku berhubungan. soalnya kayak gitu. Itu sebenarnya benar nggak sih? Itu gimana sih dok? Karena kan itu memudahkan pada posisi wanita di bawah, apalagi diganjel dengan bantal, Iya. sperma itu akan merendam mulut rahim. Jadi sehingga Kaki satu merendam- apa dua dok itu Pak? Dia kaki satu. Ya dua-duanya kalau enggak diganjel saja pakai bantal. Oh dua-duanya Iya. minyak apa Iya. ini gimana? Seru ya Mas ya? Aduh. Ini syuting sampai jam berapa Mas? Ya kayaknya boleh over setengah jam kayaknya. Terus. Ya. Itu, Lalu, Dok. Mungkin ada yang mau ditanya Mbak? Ada yang nanya? Pertanyaan saya kenapa saya doang sih diundang sama suami kan jadinya kamu. Enggak, saya boleh nanya juga. Ya boleh. Itu kan tadi masa subur Pak Ya. Dokter. Kalau masa yang nggak subur kapan? Jadi kurangin saja, pokoknya Dikurangin dikurangi aja. 3 Oh, hari jadi setelah setelah- ovulasi, 3 hari sebelumnya. Oke. Tapi itu yang dibuat sistem kalender, tapi sistem kalender ini sering gagal. Oh. Jangan pakai sistem kalender, sering gagal. Akibatnya apa gagalnya? Karena telat ngangkat. Jadi jangan kamu coba. Lah pas itu dok kadang-kadang agak repot. Aku suka Mas. Ih. Kebetulan Mas, kalau saya nih ini ilmunya sangat bermanfaat buat saya. Kebetulan pasti. saya kan lagi program, tapi anak kedua kedua. memang kita tahan dulu. Tapi kita ikut KB, cuman KB-nya bukan dari pemerintah. KB-nya itu adalah kontrol bapaknya. B kontrol Jadi bapaknya. saya nyari sistem kalender. Tapi tetap aja kegagalannya sekitar 30 Tuh, sampai gede 45%. Kalau harus cepet-cepet buru-buru gini. Jadi Mas, pas lagi ini pas mau itu saya udah. Baru balik lagi. Maaf ya Mas. Tuh, kalau udah ngomongin masalahnya angkat ke situ udah paling doyan deh udah. Lah ini pakai lari-lari aja. Kan biar nggak telat. Balik Aduh. Aduh. Untuk dokter Boyke. Ya, diam aja. Masa pakai lari kayak gitu? Kayak takut nggak bayar aja. Kebiasaan bayar ya. Dok, Bayar kita ini, kan uang pernah belanja. membahas dokter bilang boleh berhubungan suami istri saat hamil. Nah, saya pernah dengar cerita ada yang keguguran karena berhubungan suami istri. Ya, jadi Mungkin yang gayanya aneh-aneh kali ya dok. enggak juga. Ya lu doang yang enak. Jadi wanita yang hamil pertama biasanya saya selalu meminta mereka hubungan seksnya setelah plasenta atau ari-arinya terbentuk. 4 bulan jangan dulu. Tapi kalau sudah anak kedua itu bisa. Karena kita kan sudah ada tahu riwayat kehamilan yang pertamanya. Karena seringkali keguguran itu akibat kontraksi. Sperma itu mengandung hormon prostaglandin yang membuat rahim itu berkontraksi. Nah, kalau dia itu belum teruji, kadang-kadang kalau sensitif betul rahimnya pada kehamilan di bawah 14 minggu atau 16 minggu terjadi kontraksi dan bisa mengakibatkan keguguran. Seperti itu. Kalau yang sudah satu Kalau sudah anak, satu dua ini anak. dan dia sudah teruji, ya oke aja. Tidak ada riwayat keguguran, tidak ada riwayat perdarahan. Apalagi kalau dia periksa ke dokter kandungan, kemudian letak ari-arinya juga tidak di bawah, kita persilahkan boleh melakukan hubungan seks. Aneh-aneh. Yang aneh paling aneh itu apa misalnya itu tadi? Pega doang yang tahu, pega doang yang Enggak tahu. apaan kok Oh, jadi mereka aku dua sih? yang tahu nih. Iya benar. Balik ke Salah ngomong ya aku. untuk Natasha Rizky. Banyak wanita yang menggunakan lebih dari satu alat tes kehamilan. Kalau boleh tahu, ketika tes kehamilan dirimu menggunakan berapa alat? Kalau aku sih Tes pribadi, uji kehamilan. Ya. aku sih pribadi untuk alat tes kehamilan aku sih cukup satu aja mas yang akurat. Iya jadi gini mas, ini beneran akurat ya, valid 99,9%. Jadi aku itu alat tes kehamilannya pakai sensitif yang jenisnya compact. Nah tapi cara pemakaiannya itu juga mudah mas. Jadi kita tinggal kucurin aja air urin kita, terus nunggu 1-3 menit, abis itu langsung kelihatan deh hasilnya. Wah, canggih. Iya, praktis dan hasilnya cepat.
Luar biasa. Gitu. Rika juga pakai juga kan? Iya mas. Luar biasa. Dari anak pertama, anak kedua kalau mau cek kehamilan, tes aku pakai sensitif. Istriku Susi juga pakai kan? Beli kalah. Untuk Natasha Rizky, kenapa memilih sensitif? Apa alasan dirimu menggunakan produk tersebut? Iya karena sensitif tuh akurat, terus praktis, udah gitu hasilnya cepat. Nah terus udah gitu tuh selain itu tesnya itu bisa digunakan kapanpun dan di mana aja. Luar Udah biasa. gitu dengan sensitif kita juga bisa mendeteksi kehamilan setelah 7 hari berhubungan. Jadi bisa tahu kan kapan hamilnya atau enggaknya. Luar biasa. Baik, ini sekarang waktunya it's time to quiz. Iya, ini mau mulai. Kasihan deh lo. Silakan Rika. Oke, kalau aku bilang sensitif, jawabnya semua penonton yang ada di studio, alat uji kehamilan pribadi. Gitu ya. Oke. Kompak Sama-sama ya. Sama ya. Oke, sensitif, alat uji kehamilan pribadi. Oke. Bagus. 100. Ya, pertanyaannya adalah sensitif 99,9% akurat. Apa kegunaan? Apa kegunaan dari sensitif? A. Alat uji massa subur. B. Alat uji kehamilan. C. Alat uji keterampilan. Oke. Oke ya, penonton yang ada di studio. Ada yang Ada? oke, ada banyak yang itu Mbak. Mbak. Yang mana? Dirimu Mbak, berdiri. Mbak, pasportnya sekali lagi ya, paspornya ya. Iya. Alat uji kehamilan pribadi, jawabnya sekali lagi sensitif 99,9% akurat ya. Oke. Sensitif, alat uji kehamilan pribadi. Sensitif 99,9% akurat. Oke. Sekali lagi kali ya, Mas. Lebih semangat, Yang lebih semangat penekanan ya. ya. Iya. Sensitif, alat uji kehamilan pribadi. Sensitif 99,9% akurat. Oke. Oke. Ya. Silakan, jawabannya apa? Tadi pertanyaannya apa kegunaan dari sensitif A? Alat uji massa subur. B. Alat uji kehamilan. C. Alat uji keterampilan. Yang B, alat uji kehamilan. Yakin? Gimana ya? Jawabannya betul sekali. Selamat Anda mendapatkan hadiah sebesar 1 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Sensitif Alat Uji Kehamilan Pribadi. Mega mungkin Ya. ada Mas Tukul, sesuatu ya. Ini ada bingkisan hadiah untuk Natasha Rizky Wow. dan untuk Mas Tukul dari Sensitif Wow. dari Ibu Leliana. Mangga. Ibu kenapa Vega enggak dikasih, Bu? Iya. Kata Ibu udah jangan hamil dulu, anaknya udah 2 kata. Kasih, Bu. Nah. Saya dikasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Wow. Nah. Mantap. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Bukan Mat. Aku wanita yang sedang jatuh cinta. Membawa Islam di dalam hidupku. Oke, masih di Bukan Mat. Balinya. Untuk Dokter Boyke ini. Dok, apa benar nih ada hubungannya antara posisi berhubungan badan dengan jenis kelamin calon bayi? Itu salah. Itu jadi nggak bener itu semua mitos-mitos naik dari kiri, turun dari kanan, anaknya laki. Itu salah, itu ngaco. Emang naik angkot? Benar itu, benar-benar. Jadi yang menentukan jenis kelamin itu adalah sperma. Perempuan, untuk anak perempuan spermanya adalah X. Yang bentuknya lebih besar, lebih lambat gerakannya dan suka dengan suasana asam. Sedangkan untuk anak laki-laki spermanya I. Sperma yang gesit, lebih kecil kepalanya dan lebih cepat jalannya dan suka dengan suasana basah. Nah tergantung, jadi yang menentukan itu adalah laki-laki. Jadi nggak bisa, gue nggak dapet anak perempuan nih dari anak laki dari dia mau cerai. Nggak bisa, yang menentukan jenis kelamin adalah sperma dari si laki-laki. Si suami itu ya, Dok. Perempuan itu netral. Nah jadi untuk menentukannya tinggal kita atur aja. Kalau pengen punya anak laki misalnya
dengan cara pola makan. Pertama 3 bulan untuk anak laki-laki harus yang bapaknya harus jadi macan, ibunya jadi kambing. Artinya makanannya. Oh, makanannya. Ya, Gua kemudian, pikir itu. Aduh. ya kemudian yang kalau anak perempuan kebalikannya. Jadi yang laki-lakinya harus jadi kambing, seperti kambing, yang perempuannya seperti macan. Kemudian hubungan seks, karena kita tahu spermanya itu jalannya cepat yang laki-laki. Jadi ketika mau punya anak laki-laki, hubungannya pas saat ovulasi. Jadi pas saat ovulasi, hari ke-13 atau ke-14, kita lihat lendirnya cukup dah menunjukkan telurnya keluar, hubungan seks. Anaknya laki-laki. Tapi kalau mau anak perempuan, hubungannya 2 hari setelahnya. Sehingga si sperma yang laki-lakinya nggak ketemu telur, sperma yang leletnya itu yang lambat itu yang. Kalau ini waktu spermanya apa kamu dulu? Kamu dulu spermanya kayak apa? Kok bisa setengah itu tuh gimana saya? Ya, itu juga bisa. Itu cepet apa? 15 menit sebelum hubungan suami istri, 15 menit sebelum hubungan suami istri organ intimnya dicuci dulu dengan setengah sendok baking soda untuk anak laki-laki dengan 1 gelas air supaya basah untuk anak laki-laki. Tapi kalau untuk anak perempuan dicuci dengan setengah sendok cuka dapur. Setengah sendok dicampur dengan air supaya suasananya lebih asam. Jadi itu ya bukan rasa baso, itu keberhasilan. Rasa baso. Itu Kalau sama kecap dikit gitu ya. Macem-macem. Kayak mau ngerujak aja. Emang ngerujak kayak. Ya, tapi itu keberhasilannya pun sekitar 70-80%. Ya, keberhasilannya 70 sampai 80%. 20% memang masih rahasia Akademis. Allah. Kalau akademis sih bisa diterima lah, luar biasa. Kalau dokter Boyke pokoknya is the best lah pokoknya. Balikan. Mungkin ada yang mau diobrolin lagi? Tanya-tanya. Omes tuh banyak banget kayaknya pertanyaannya Omes. Mas, di kepala saya numpuk dari tadi. Setiap Pak Dokter itu memang sangat informatif ya. Diam-diam kamu sebagai pendengar yang baik ya. Iya. Dari tadi nyatet di sini Dok, Mas. kalau misalnya kan aku anak aku baru setahun sebulan. Tapi aku pengen punya anak lagi kan, berarti kan baru 2 tahun. Kata dokter harusnya 3 tahun. Sabar aja lah. Iya. Bukan jadi biar ntar aku 25 gak repot ngurusin bayi lagi. Kan enak udah gede-gede Umur kamu masih anaknya. muda, jarak 1 tahun 1 bulan anaknya. Kita berharap tuh jarak paling bagus tuh 3 tahun. Apalagi kalau resiko hamil 20 tahunan itu juga resikonya tinggi. Pertama nanti ada gangguan seperti preeklamsi, ada gangguan juga seperti mudah terjadi keguguran. Betul. Kemudian kelainan his, mulesnya juga nggak sebagus yang di atas 20 tahun. Jadi kalau menurut saran dokter sih tunda paling tidak 3 tahun. Nanti kan sudah 24 tahun, 25 tahun. Anaknya juga bisa diasuh. Dan anak yang pertama 1 itu juga butuh perhatian yang penuh dari ibunya. Karena bagaimanapun juga anak itu ya seperti kita ngasih kesempatan lah agar dia lebih lama dengan ibunya, agar dia juga mendapatkan kasih sayang khusus untuk dia sendiri. Luar biasa. Wah, demen lah dokter. Mendingan lu kalau nggak sabar aku jadi anakmu juga nggak apa-apa gitu. Udah gak ada pertanyaan lagi ya. Masih ada. Mas, ada yang Saya mau sama ditanya? istri saya soalnya lagi perdebatan itu, tapi barusan benar-benar memberikan inspirasi ya. Karena saya tetap dari kemarin itu saya berusaha untuk gimana kalau punya anak dari sekarang. Istri saya yang tetap enggak, kita harus ngasih kasih sayang, kita harus ada 3 tahun, jadi mungkin bedanya 4 tahun ya betul. Ya, anak gitu. dari umur 3 jam aja udah minta nambah lagi coba. Iya Mas, kan gini pas lahir, 3 jam tuh. Subhanallah lucu banget anakku, bikin lagi yuk. Karena lucu Mas, aduh kalau lihat anak sendiri ya. Ya kalau anaknya seperti ini coba. Kayak panda laut kayak gini gimana? Balik kalah. Aduh.
Mungkin ada yang ditanya ke dokter, silakan. Itu tadi yang ini sangat informatif sekali yang pengen anak laki-laki atau perempuan. Yang anak laki-laki itu berarti setengah sendok teh. Setengah sendok teh baking soda untuk membesarkan kue cake Iya. itu. Nah, Itu itu dimasuk dicampur dalam 15 bang. menit sebelum Enggak buat alat itu untuk membuat ngembangin suasananya menjadi basah. Oh gitu. Dicampur dengan air Dicebok 200 gitu cc, ya? kemudian dicawean istilah orangnya dicebok. Aduh ini Oh, perbedaan. nggak pakai ini dok, maksudnya pakai selang gitu. Nggak usah emang ya pakai selang. Makan mau nyiram tanaman kali. Pakai Maksudnya dicebok biar nyiram detailnya tanaman. mas. Tapi pakai air Aku masih SMP nggak begitu dengan begini. Kembali ke pemirsa. Kesempurnaan seorang wanita adalah saat dikaruniai buah hati dan kesempurnaan laki-laki adalah bisa menjadi panutan untuk anak-anaknya. Terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam ini, Natasha Rizky, Omay, Dianayu, dan Dr. Boyga. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Charles Kidding, saat pulang tidak ada motivasi untuk melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tantangan yang bagus, yang ramah, jangan tonton terus bukan menonton, saya cara buku bukan maaf.